teman-teman FT. Waalaikumsalam, Kak. Halo teman-teman FT, boleh di on cam nih, supaya kita bisa lihat muka teman-teman, biar kita juga bisa kenal. Oke teman-teman, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Kak. Hai semuanya. Sebelumnya aku mau bilang makasih banyak untuk teman-teman dari FT yang udah join di Roadshow Mawapres hari ini. Terus juga aku mau ngucapin makasih buat kakak-kakak Mawapres dari FT, yaitu ada Kak Zulri, Kak Egi, sama Kak Hadi yang udah gabung juga di Zoom ini. Aku sebenarnya mau nyapa dulu nih kakak-kakak Mawapresnya. Halo Kak Zulri, Kak Egi, Kak Hadi. Halo, Tir. Halo Kak. Kedengeran Kak, kedengeran. Gimana Kak kabarnya malam ini? Alhamdulillah baik, Tiara. Tiara apa kabar? Alhamdulillah, aku baik juga. Kak Egi mana nih? Halo Kak Hadi. Halo, sorry agak gelap kayaknya. Iya, nggak apa-apa Kak. Gimana Kak Hadi kabarnya malam ini Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana Tiara? Sehat juga? Alhamdulillah sehat Kak. Mantap. Kak Egi mana nih ya? Kak Egi. Iya, sorry ya lagi belum bisa buka on cam nih, soalnya aku lagi nggak tahu ya, lagi error. Zoom-nya sebentar ya, aku lagi benerin Zoom dulu. Oke deh Kak Egi, makasih. Oke teman-teman, sebelumnya aku mau absen nih. Di FT ini siapa aja sih, dari prodi apa aja yang udah datang? Teman-teman bisa jawab di kolom chat ya, dari prodi-prodi apa aja nih. Soalnya lumayan banyak banget nih, ada 50 orang. Dari busana hadir, teknik elektro, teknik bangunan. Ayo mana lagi nih teman-teman? Transportasi, PKK, tata rias, teknik mesin, elektro, oke. Oke, banyak ya. Ada tata boga juga. Halo semua teman-teman, salam kenal ya. Oh iya, sebelumnya aku juga mau memperkenalkan diri dulu. Kenalin, nama aku Tiara Budi Maharani, perwakilan dari Formapres Univ. Aku dari Fakultas Ilmu Sosial. Salam kenal ya teman-teman semuanya. Oke, kayaknya udah pada rame juga nih ya. Aku mau ngingetin buat teman-teman bisa on cam, tapi tetap di mute mikrofonnya supaya nggak mengganggu jalannya acara nih. Oke, kalau gitu kita mulai aja kali ya. Gimana nih kakak-kakak dari Mawapres FT udah pada siap belum nih Kak? Kak Zulri, Kak Hadi, udah siap berbagi informasi nggak nih seputar Mawapres? Iya. Boleh, gas. Oke.
Udah semangat ya kakak-kakaknya. Teman-teman juga harus semangat ya untuk menyimak. Nanti juga bakal ada sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman kalau masih ada kebingungan atau mau nanya pengalaman-pengalaman bisa banget ditanya ya. Oke, kalau gitu aku persilahkan untuk Kak Hadi, Kak Zulri, juga Kak Egi untuk mempresentasikan mengenai Mawapres ini. Silahkan Kak. Oke, Tiara, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, selamat malam teman-teman, Sobat Fakultas Teknik. Mana nih gelombang tekniknya? Pernah dengar nggak? Ayo, coba dong teman-teman di on cam dulu nih semuanya, supaya kita tahu nih, tak kenal maka tak sayang kan. Pendidikan Teknik Elektronika, kata Buga. Oh iya nih, Tiara, mungkin Tiara nggak tahu ya. Jadi kalau di teknik ini, itu kita ada dua nih, ada teknik hard, ada teknik soft. Kalau teknik softnya itu ada IKK, Ilmu Kesejahteraan Keluarga, yang terdiri dari program Prodi Boga, Busana, Rias, dan PKK. Nah, tapi kalau teknik hardnya itu ada teknik mesin, teknik sipil, teknik elektronika, dan beberapa rumpun lainnya. Jadi mungkin kalau misalnya ada yang nanya, teknik itu apa? Ya inilah kita, 17 prodi dengan berbagai karakteristiknya. Nah, teman-teman teknik mungkin kayaknya tadi tuh yang masuk grup itu sekitar 100-an. Mana nih teman-teman yang lain tuh nggak diajakin buat join di sini, sayang loh. Hari ini kita bakal roadshow mahasiswa berprestasi Universitas Negeri Jakarta. Jadi teman-teman yang mau jadi mawapres ataupun yang enggak juga nggak apa-apa sih. Yang penting kalian mau belajar, bisa banget nih join ke sini. Aku lihat juga udah banyak. Mungkin kita mulai aja kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita perkenalkan dari Universitas Negeri Jakarta. Dari mahasiswa berprestasi Fakultas Teknik, kami perwakilan dari Forum Mahasiswa Berprestasi Universitas Negeri Jakarta. Di sini kita mau ngadain roadshow mahasiswa berprestasi UNJ tahun 2021. Nah, untuk teman-teman Fakultas Teknik, karena kebetulan hari ini dari kita nih bertiga, yaitu perwakilan dari teknik, ingin memaparkan apa aja sih itu mahasiswa berprestasi dan gimana sih persiapan untuk menjadi mahasiswa berprestasi. Nah, mungkin next. Jadi untuk yang pertama, kenapa sih mau jadi mahasiswa berprestasi? Kenapa? Ayo, ada yang mau jawab? Ayo, teman-teman, nih mana nih masa FT? FT tuh kalau lagi PKKMB suaranya paling kenceng loh. Ada gelombang tekniknya. Karena pengen aja kali, Kak. Ayo, kenapa mau jadi mahasiswa berprestasi? Mungkin dari Kak Hadi, kenapa sih Kak Hadi mau jadi mahasiswa berprestasi? Kenapa ya mau jadi mahasiswa berprestasi? Karena menurut kalau dulunya ya, ini cerita singkat aja. Jadi dulu sebenarnya di Mawapres itu karena punya beberapa teman Mawapres. Jadi punya beberapa teman-teman Mawapres. Terus awalnya jokes gitu kan. Udah temen nih ada yang jadi Mawapres gitu kan. Kayaknya asik juga nih kalau misalkan gue jadi Mawapres gitu kan. Asik juga nih kalau misalkan gue jadi Mawapres. Padahal dulu nggak kepikiran tuh bakal jadi Mawapres. Tapi awalnya dari jokes itu mulai kepikiran sebenarnya Mawapres itu ngapain sih, Mawapres itu apa gitu kan. Nah dari situ baru tahu oh ternyata Mawapres itu seleksi mahasiswa yang dia orang-orang berprestasi di UNJ kemudian dikumpulin dalam suatu perlombaan dalam suatu seleksi buat menentukan siapa yang menjadi mahasiswa berprestasinya UNJ. Dari situ sih, tapi kalau untuk purpose sendiri sih tujuannya sebenarnya ini untuk selain menambah skill juga, ini untuk bagus banget kita buat nambahin nilai CV kita lah, karena kan kalau menjadi Mawapres itu artinya udah diakuin sebagai mahasiswa berprestasi gitu kan UNJ, dan itu sebenarnya bisa sebagai salah satu path atau jalan saya buat nanti pengen lanjut S2 insya Allah. Wow. Nah tuh,
Jadi kalau dari Kak Hadi sendiri, karena emang awalnya temen-temennya mau wapres, terus akhirnya ngejokes duluan, dan akhirnya kesampaian nih jadi mahasiswa berprestasi dari Fakultas Teknik, bahkan tingkat UNJ juga. Nah, mungkin kalau dari teman-teman pasti punya tujuannya sendiri ketika jadi mawapres itu apa, dan setiap tujuan itu pasti atau setiap mimpi itu pasti kalian kejar. Nah, mungkin kalau dari berpengalaman dari sekitar juga, kalau saya sendiri kenapa jadi mawapres sebenarnya awalnya hal bercanda karena kekepoan yang tidak apa ya, mahasiswa baru tapi kepo, terus pengen terjun langsung mawapres itu apa, endingnya kebuatlah sebuah janji sama satu dosen, dan dosen itu bilang, Zuri nanti tahun depan ikutan mawapres lagi ya, katanya gitu. Terus dengan polosnya, ya Bu, saya janji saya bakal ikut jadi mawapres. Terus ending end ya, karena janji tersebut akhirnya benar-benar serius menjalani proses seleksi mawapres dari tingkat fakultas. Nah, memang teman-teman, walaupun tujuan awalnya adalah menepati janji, percaya nggak percaya, sebenarnya kayak kenapa pengen jadi mawapres ya karena dari mawapres itu sendiri juga kita bisa apa ya, bisa lebih speak up buat nebar kebermanfaatan, karena kalian itu bakal lebih diakuin secara nggak langsung. Kayak kalian mau ngomong tuh pasti kalian lebih dipercaya daripada kalian belum jadi apa-apa nih. Bukannya nggak apa ya, bukannya gimana ya bahasanya, bukannya nggak baik kalau nggak jadi apa-apa, tapi alangkah baiknya ketika kalian punya nama dan ketika kalian mengungkapkan sesuatu pasti kalian lebih diapresiasi kayak gitu. Terus juga mungkin next, nah setiap orang tuh pasti punya motivasinya sendiri-sendiri ketika jadi mawapres. Nah tapi sebelumnya kalian tuh harus tahu apa sih mawapres itu, supaya kalian itu nggak kecemplung kayak aku kasarannya, awalnya kepo, kecemplungin diri, dan akhirnya ternyata kecemplungnya itu bermanfaat banget karena ketemu teman-teman yang kalian itu kayak unexpected banget kalau ketemu teman-teman yang dari mawapres itu sendiri ya. Jadi kalau mawapres sendiri itu adalah mahasiswa berprestasi, mahasiswa yang memiliki kecerdasan komprehensif yang menyeimbangkan antara hard skill dan juga soft skill. Kemampuan ini dapat diperoleh ketika kita melakukan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Jadi mawapres itu nggak cuma hard skill doang yang dilihat, tapi soft skill kalian pun juga dilihat, karena dia diseimbangkan antara soft skill dan juga hard skill. Kalau di mawapres sendiri, biasanya kalau misalnya kalian dari fakultas teknik, pasti kalian punya soft skill-nya masing-masing. Kayak misalnya anak teknik mesin, pasti ibaratnya ada yang otomotif bisa benerin, soft skill-nya benerin motor dan otomotif lainnya. Terus kalau teknik elektronika ada soft skill lainnya, tapi kita juga ada hard skill-nya nih yang harus kita seimbangkan. Nah, itu kita peroleh dari kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan juga ekstrakurikuler. Next. Nah, biasanya dalam ajang mahasiswa berprestasi, mahasiswa yang mengikuti akan diseleksi sesuai dengan kompetensi atau kriteria yang ditetapkan. Nah, dalam hal ini, mahasiswa diharapkan mampu memiliki prestasi yang diunggulkan dan menyeimbangkan ketiga komponen kegiatan tersebut. Jadi, salah banget ketika kalian berpikir kalau misalnya mahasiswa berprestasi itu cuma berprestasi di tingkat akademik aja nih, teman-teman. Itu salah, karena kalian itu bukan cuma dituntut di tingkat akademik, tapi di tingkat non akademiknya juga. Misal anak boga punya prestasi lomba di boga, kayak misalnya waktu itu lomba masak tumpeng lah, terus atau enggak lomba masak apa, itu kan kalian punya prestasi yang sesuai dengan bidang dan kompetensi kalian. Terus juga kalian juga harus bisa punya akademik yang bagus, jadi nggak cuma akademiknya doang yang kalian unggulkan, tapi ada skill-skill lain atau prestasi lain yang kalian unggulkan. Next. Nah, sebelumnya tadi kan kita udah berkenalnya di awal kalau misalnya kita itu dari Formapres. Kalau misalnya kalian nggak tahu Formapres itu apa, Formapres itu adalah Forum Mahasiswa Berprestasi. Nah, forum ini dibentuk dari kita nih teman-teman di setiap fakultas, ada fakultas teknik, fakultas ilmu sosial, fakultas bahasa, fakultas psikologi, fakultas pendidikan, fakultas MIPA, dan juga ada fakultas ilmu olahraga. Nah, dari tujuh fakultas ini terdapat perwakilan-perwakilan mahasiswa berprestasinya yang akhirnya terbentuklah Forum Mahasiswa Berprestasi. Nah, forum ini bertujuan untuk mahasiswa mampu menanamkan
dan mendemonstrasikan penerapan nilai-nilai kreativitas dan inovasi, pemikiran kritis, dan pemecahan masalah yang tepat, komunikasi efektif, aktif, dan kolaborasi, sehingga mahasiswa mampu menyitas diskusi yang tengah terjadi di berbagai bidang. Jadi Forma Pres ini kan tadi perwakilannya dari berbagai bidang nih. Nah, dari perwakilan bidang itu sebenarnya kita supaya kita bisa mendemonstrasikan atau menanamkan nilai-nilai kreativitas dan inovasi. Misalnya dari teknik, terus mau kolaborasi nih sama FIK. FIK konsepnya teknik alatnya, misalnya buat olahraga, atau enggak dari Fakultas Ilmu Sosial, terus sama Fakultas FIP. Dari ilmu sosial, misalnya dari sosiologi. Nah, terus mau kolaborasi terkait inovasi-inovasi sama dunia pendidikan, otomatis kolaborasi. Kayak gitu, teman-teman. Next. Nah, untuk persyaratan peserta seleksi mahasiswa berprestasi UNJ, ada beberapa persyaratan. Tapi sebelumnya, yang pertama kali adalah, ya tadi, pasti kalian harus punya prestasi. Dan juga akademinya harus bagus. Cuma untuk detailnya akan dijelaskan oleh Kak Hadi Suseno nih, terkait persyaratan apa sih untuk seleksi peserta mahasiswa berprestasi, terutama di tingkat UNJ sendiri. Silakan pada Kak Hadi. Oke, thank you Zuri. First of all, sebelum kita lanjut, aku minta nih semua teman-teman yang ada di sini peserta, yuk yang bisa on cam. Mau kalian lagi makan, mau kalian lagi lagi kumpul-kumpul, mau kalian lagi ngapain, on cam aja, nggak apa-apa. Show your eagerness untuk bahwa kalian ini sangat niat untuk menjadi Mawapres. Walaupun kita nggak ada yang tahu ya siapa yang nanti akan jadi Mawapres, tapi biasanya dari niat awal-awal itulah akan tumbuh jalan-jalan ke depannya. Jadi yang bisa on cam aja. Oke, kita lanjut ya. Silakan operator di next. Ini kita santai aja, mungkin saya akan bawain sedikit agak non formal gitu ya, karena I want this to be exciting, I want this to be fun. Jadi buat teman-teman kita bawa santai aja. Nah, persyaratan umum yang pertama harus merupakan warga negara Indonesia. Jadi kalian yang ada di sini yang namanya nama-nama Jawa dan apa itu udah pasti orang Indonesia ya. Jadi udah pasti orang Indonesia boleh ikut. Kemudian berusia tidak lebih dari 22 tahun pada saat mendaftar. Mukanya lebih tua dari 22 tahun nggak apa-apa. Yang penting umurnya nggak boleh lebih tua dari 22 tahun ya. Jadi kalau misalnya mukanya kelihatan 30, mukanya kelihatan 40, nggak apa-apa. Yang penting kamu nunjukin KTP, kamu usianya belum lebih dari 22 tahun. Nah, kemudian terdaftar dalam PDDikti ini intinya sebenarnya kalau kamu mahasiswa UNJ, kamu pasti terdaftar sebagai mahasiswa semester 4 sampai dengan 6. Jadi kan kalau lomba-lomba lain itu nggak ada batasan ya. Atau misalkan pemilihan-pemilihan lain, seleksi-seleksi lain nggak ada batasan, kamu mau mahasiswa semester awal, kamu mau mahasiswa semester akhir, tapi kalau mau Mawapres, kamu harus mahasiswa minimal semester 4 atau semester 6 ketika terdaftar sebagai Mawapres UNJ-nya ya, ini untuk yang UNJ. Kemudian memiliki IPK rata-rata minimal 3, jadi kamu mau 3,01, 3,02, atau 4 gitu ya kalau mantep gitu ya, nggak apa-apa, daftar, itu bisa daftar. Dan terakhir merupakan nggak terakhir sih, maksudnya terakhir di page ini yaitu kamu harus merupakan wakil resmi dari fakultas masing-masing. Karena kan tadi tahapannya dari program studi dulu, kemudian ke fakultas, baru ke universitas. Nah untuk yang universitas ini kamu harus merupakan wakil resmi. Wakil resmi itu biasanya nanti yang juara, nanti akan dapat surat keterangan dari fakultasnya. Nah itu harus dilampirkan. Next. Nah berkas-berkas yang harus dilengkapi. Yang pertama, rekapitulasi IPK dibuktikan dengan DHS. DHS kamu nanti kamu download, kemudian nanti kamu masukkan atau simpan dulu aja. Kemudian membuat KTI sesuai bahasa Indonesia yang baku, PUEBI. Nah, nanti kamu bikin KTI, kalau saran dari saya, bikin dari sekarang. Kenapa? Karena nanti ketika Mawapres mulai, biasanya kamu cuma punya waktu kurang lebih sekitar 1 bulan sampai seleksinya. Itu baik fakultas ataupun UNJ ya. Misalnya dari fakultas, ketika mulai open itu cuma sekitar 1 bulan sampai dengan seleksi KTI-nya. Jadi lebih baik kamu buat dari sekarang. Kemudian yang selanjutnya adalah membuat ringkasan KTI. Jadi bukan abstrak, ada abstrak, ada ringkasan KTI. Nah, ringkasan KTI ini dalam bahasa Inggris. Kemudian mengumpulkan portofolio prestasi maksimal 10. Portofolio prestasi ini maksudnya apa? Selalu semangat ya ngomongnya.
Jadi portofolio prestasi ini maksudnya kamu kumpulin pertama mulai dari sertifikat prestasinya, kemudian kamu harus tahu lomba itu tingkatannya apa, tingkatannya internasional, nasional, atau provinsi, atau universitas. Kemudian kalau bisa yang ikutnya berapa peserta waktu itu, misalkan ada sekitar 100 lebih atau 200 lebih, nggak usah pasti, yang penting dikira-kira mendekati. Kemudian kamu juara berapa, dan apa lagi ya? Ya itu sih kurang lebih kamu harus kumpulin sertifikatnya juga. Kenapa harus kumpulin sertifikatnya? Karena nanti akan kita cek, benar nggak kamu ikut lomba ini, benar nggak kamu ikut lomba A, kemudian kamu benar nggak juara 1, 2, atau 3. Itu dibuktikan dengan dokumen pendukung tadi sertifikatnya. Nah, kenapa kami maksimalin 10? Karena kan teman-teman di sini banyak ya, sebenarnya banyak nih anak-anak UNJ yang prestasinya itu banyak banget, lebih dari 10, bisa sampai 50-an bahkan. Kenapa kami batasi 10? Biar nanti ada batasan penilaiannya buat teman-teman yang mungkin lombanya belum sampai 10 atau mungkin ada yang 20, kemudian ada teman-teman yang lombanya itu bisa sampai prestasinya 50. Kan nggak adil kalau misalkan dari jumlah kan. Ya udah kita batasi 10. Nah, kalian di sini triknya adalah pilih prestasi yang paling kalian unggulkan. Yang paling unggulkan itu apa? Pertama tipsnya mulai dari tingkatannya tingkatan internasional, nasional, provinsi, kan tingkatannya yang lebih tinggi internasional. Kalian masukin dulu tuh tingkatan internasional. Kemudian juaranya, juara 1, 2, 3, masukin dulu yang juara satunya. Kemudian yang sesuai dengan program studi kalian. Misalkan contohnya saya anak mesin. Kalau saya ikut lomba CAD, gambar komputer CAD, itu kan sejalan dengan mesin, dibandingkan dengan saya ikut lomba public speaking misalkan, akan lebih besar nilainya saya yang lomba CAD dibandingkan dengan public speaking, karena saya program studinya adalah mesin, jadi lebih sesuai dengan lomba yang pertama. Nah, kayak gitu cara pemilihan tips triknya. Next. Oke, terus bentar. Video profil diri. Jadi nanti kalian bikin video profil diri kalian sekitar 1-2 menit. Di sini kalian deskripsiin kegiatan yang kalian lakukan, misalkan di universitas kalian ikut organisasi apa, kemudian prestasi-prestasi yang tadi kalian taruh di portofolio, di sini bisa kalian deskripsiin sedikit. Lanjut lagi, wajib terdaftar sebagai peserta inkubator Mawapres. Nah, nanti setelah roadshow ini akan ada inkubator Mawapres. Setelah roadshow selesai, semua fakultas akan ada inkubator Mawapres. Kalian wajib ikut inkubator Mawapres bagi teman-teman yang nanti ingin menjadi atau ingin mengikuti seleksi Mawapres. Jadi nanti kan inkubator ada beberapa tuh. Nah, kalian wajib tuh ikut sebagai peserta inkubatornya. Next, mengikuti minimal 2 agenda Formapres dibuktikan dengan sertifikat. Jadi nanti kan agenda rangkaian pemilihan Mawapres ini sebelum pemilihannya, sebelum seleksinya akan ada banyak kegiatan kan, mulai dari sounding, kemudian roadshow ini dan lain sebagainya, ini merupakan rangkaian. Nah, kalian harus minimal ikutin 2 agenda itu. Nanti akan ada sertifikatnya setiap agenda Mawapres, makanya sertifikatnya itu kalian kumpulkan, jangan sampai hilang. Kemudian yang terakhir dari page ini yaitu video penjelasan KTI dalam bahasa Inggris maksimal 5 menit. Jadi tadi kalian dalam KTI itu udah bikin udah bikin paper ringkasannya. Kemudian kalian bikin videonya juga penjelasan KTI kalian. Ini intinya seperti presentasi lah ya, presentasi KTI, tapi pakai bahasa Inggris, maksimal waktu 5 menit. Ada batasan bentuk videonya gimana enggak? Nggak ada. Sampai saat ini belum ada batasan videonya. Jadi kalau kalian punya ide untuk dibikin animasi, untuk ditambahin apapun, terserah. Tapi penilaiannya nanti akan ada format-format penilaian dari kita yang mungkin nanti akan dikasih tahu pada saat seleksinya mulai berjalan. Next. Membuat narasi kisah inspiratif. Nah, nanti teman-teman bikin narasinya, kisah inspiratif sekitar 2-3 halaman. Nanti mungkin akan ada kesempatan buat teman-teman cerita soal kisah inspiratif kalian. Kak, aku nggak punya kisah inspiratif nih. Apa aja sebenarnya bisa jadi kisah inspiratif. Misalkan kisah kalian yang ketika kalian mulai mendaftar ke UNJ, atau ketika kalian perubahan hidup kalian ketika kalian awalnya tidak terlalu peduli dengan satu hal, kemudian ternyata kalian akhirnya peduli dengan lingkungan sekitar kalian. Itu bisa menjadi kisah inspiratif. Bukan berarti kalian harus berbohong ya, tapi menggunakan kisah hidup kalian yang sebenar-benarnya, tapi kalian ramu, kalian uraikan bagaimana kisah ini nantinya bisa menjadi kisah yang menarik didengarkan orang lain dan bisa menginspiratif orang lain juga. Dan kemudian mengikuti tes simulasi tes TOEFL, kepribadian dan wawasan kebangsaan Mawapres, serta memenuhi batas minimum yang ditetapkan.
apakah. Nanti ada nih dari Mawapres kan tes-tesnya ini, nanti ada juga nilai minimumnya. Pokoknya intinya kalian ikutin kegiatan Mawapres. Kalau kalian ikuti dengan baik, insya Allah kalian akan lancar menuju nanti seleksi Mawapres. Next. Nah, apa itu inkubator Mawapres? Nanti kan setelah roadshow selesai ada inkubator Mawapres. Kurang lebih inkubator Mawapres ini adalah program di bawah naungan kita Forum Mawapres UNJ dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Tujuannya itu adalah memberikan kalian pembekalan. Jadi sebelum kalian nanti ikut seleksi, kan seleksi itu langsung tuh serius seleksi. Kalian harus ngumpulin A, B, C, kalian harus bikin KTI, bikin video dan lain sebagainya. Biar kalian nggak bingung, biar kalian nggak bertanya-tanya apa aja sih isinya, kalian harus ngelakuin apa aja yang harus kumpulin. Nanti akan ada inkubator Mawapres, jadi di situ nanti kalian akan dikasih tahu persyaratan segala macam seperti roadshow ini ya. Kalian akan dikasih tahu Mawapres itu ngapain aja, di dalamnya seleksinya seperti apa, kemudian nanti kayak tes TOEFL dan lain sebagainya gitu kan, ada di inkubator Mawapres. Dan kalian wajib terdaftar sebagai inkubator Mawapres. Jadi kalau kalian mau ikut seleksi Mawapres, paling pertama adalah jadi dulu anggota inkubator Mawapres. Kalau kalian nggak ikut inkubator Mawapres, sudah dipastikan kalian tidak akan bisa ikut seleksi Mawapres. Next. Nah, untuk alur seleksi Mawapres ini akan dijelaskan oleh satu lagi Mawapres dari Fakultas Teknik, yaitu Egi. Silakan Egi. Terima kasih banyak Kak Hadi atas waktunya. Baik, hari ini aku akan jelasin tentang alur seleksi Mawapres. Sebelumnya, mau perkenalan diri dulu ya. Nama saya adalah Egi Andarwati. Saya berasal dari D3 Transportasi. Jadi saya merupakan salah satu di Mawapres Diploma 3 dari Prodi Transportasi. Baik, saya akan menjelaskan alur seleksi Mawapres di universitas dulu ya. Pertama itu ada seleksi di dalam program studi. Jadi setiap program studi itu harus menseleksi siapa-siapa yang akan masuk ke dalam perlombaan Pilmapres di tingkat fakultas. Jadinya setelah nanti Prodi menyiapkan siapa-siapa saja yang menjadi kandidat, nah kemudian kandidat tersebut yang sudah pasti menjadi perwakilan Prodi akan diberikan surat resmi SK dari Prodi, baru menuju ke fakultas. Nah, selanjutnya di fakultas ini akan diseleksi kembali, akan dipertemukan lagi dengan lawan-lawannya dari program studi masing-masing, seperti itu. Nah, kalau di fakultas teknik sendiri itu kan banyak ya program studinya, lebih dari 15 gitu, jadinya pasti banyak juga nih teman-teman yang daftar gitu, jadinya harus lebih selektif lagi. Nah, kemudian di fakultas ini biasanya setelah semuanya mendaftar, kemudian akan dikerucutkan lagi jadi finalis seperti itu. Misalnya awal yang mendaftar ada 100 gitu ya. Nah, kemudian para panitia Pilmapres akan mengkerucutkan lagi siapa-siapa saja peserta yang sekiranya sesuai dengan persyaratan dan memenuhi kriteria seperti itu. Nah, di fakultas ini akan ada 5, biasanya tergantung dari jumlah peserta. Kemarin itu sih ada 17 finalis seperti itu. Nah, kemudian setelah finalis-finalis itu bertemu dan menuju ke grand final fakultas, baru nanti ditetapkan juara 1, hanya 1 ya untuk D3, kemudian untuk yang S1 akan ditetapkan 3 juara 1, 2, dan 3, kemudian ada juga best presentation, kemudian ada juga Mawapres favorit. Nah, nanti setelah itu yang maju ke tingkat universitas itu hanya yang S1 itu hanya juara 1 dan 2. Jadi hanya 2 kandidat saja. Nah, di yang diploma hanya 1. Yang tadi ya, yang juara 1 diploma itu yang masuk ke tingkat universitas. Nah, di tingkat universitas ini, nah kita semua akan dikumpulkan oleh 8 fakultas. Jadi 8 fakultas itu untuk yang D3 hanya ada di 3 fakultas saja. Jadi juara 1 D3-nya itu hanya ada di 3 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi,
Fakultas Ilmu Sosial, dan yang terakhir Fakultas Teknik. Nah, untuk yang S1 ada di 88-nya. Jadi 88 fakultas itu memberikan maksimal 2 kandidat setiap fakultas. Nah, kemudian menuju ke nasional. Kalau di nasional ini hanya benar-benar juara 1 S1 dan juara satunya D3 seperti itu. Nah, setiap tingkat seleksi dapat, nah ini ya udah dijelasin ya sama Kak Hadi tadi bahwa semua kandidat harus memiliki SK resmi seperti itu. Jadi enggak hanya benar-benar hanya sebagai kandidat saja, tapi benar-benar secara resmi ya ditanda tangan oleh Korprodi atau kalau di fakultas oleh wakil dekan. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya di sini ada aspek yang dinilai. Di sini akan ada 6 aspek yang dinilai. Yang pertama adalah indeks prestasi kumulatif. Betul sekali ya. Untuk teman-teman semua, indeks prestasi kumulatif itu nilainya memang cukup besar gitu. Jadi di Mawapres ini bukan hanya kamu memiliki skill untuk berpresentasi, skill untuk public speaking, kemudian kalian bisa juga speech seperti itu, tapi kalian juga harus punya akademis yang bagus. Jadi balance antara kamu punya prestasi yang non akademis dan prestasi yang akademis seperti itu. Nah, kemudian untuk yang indeks prestasi kumulatif ini minimal itu IPK-nya 3 ya. Tapi kalau lebih dari itu lebih bagus lagi. Nah, kemudian karya tulis ilmiah ya, KTI. Untuk KTI ini memang benar-benar selektif sekali ya, karena ini nih modal teman-teman semua untuk menjadi juara seperti itu. Karena kita semua tuh berlomba-lomba membuat ide yang luar biasa seperti itu ya. Jadi bagaimana kamu melihat suatu permasalahan dan menjadikannya sebuah peluang untuk kamu dapat menciptakan inovasi baru supaya dapat bermanfaat untuk masyarakat seperti itu. Nah, kemudian ada portofolio prestasi. Nah, ini juga yang gak kalah penting yang diberitahukan oleh Kak Hadi dan Kak Zuri tadi, bahwa portofolio prestasi ini meliputi ya, biasanya yang juara-juara itu poinnya besar sekali, apalagi yang tingkat nasional dan tingkat internasional. Kemudian tadi ya sudah juara, kemudian finalis. Kalau finalis itu juga masih dapat poin seperti itu. Kemudian aktif di dalam organisasi apa aja ya, tapi ini lebih ke BPH seperti itu. Jadinya badan pengurus harian ya. Jadinya kalau misalnya hanya anggota, biasanya sih kurang berpengaruh seperti itu. Nah, kemudian kamu sebagai narasumber itu juga masuk ke dalam poin penilaian yang bagus. Kemudian sebagai moderator juga itu juga bernilai. Kemudian kamu misalnya punya HKI atau hak kekayaan intelektual, itu menambah poin yang sangat besar juga ya. Kemudian misalnya kamu ikut pengabdian dosen gitu. Jadi itu benar semua kegiatan yang meliputi tingkat nasional, tingkat internasional itu memiliki poin yang besar. Nah, kemudian kemampuan bahasa Inggris. Ya, betul ya. Ini sudah jadi rahasia umum kalau misalnya bahasa Inggris itu juga menjadi poin penting di dalam penilaian. Jadinya bagaimana kamu dalam menyampaikan sesuatu dalam bahasa Inggris atau berpidato dalam bahasa Inggris. Nah, yang penting kamu confident ya, bisa menyampaikannya dengan baik, dengan apik. Nah, kemudian yang mendengar juga bisa mengerti apa yang kalian ucapkan seperti itu. Tidak perlu berburu-buru, tidak perlu cepat-cepat, yang penting nyambung antara pesannya seperti itu. Kemudian pribadi atau sikapnya ya, yang harus digarisbawahi, menurut dosen psikologi, bahwa semua orang pintar itu jika digabungkan di dalam suatu forum, yang akan membedakan mereka adalah kepribadian atau sikap. Jadinya banyak orang pintar ya,
akan tetapi belum tentu sikapnya baik. Jadinya dalam Mawapres ini diperhitungkan sekali ya untuk perilaku yang baik. Jadi untuk teman-teman semua, untuk lebih kembali mengintrospeksi diri, lebih baik lagi perilakunya, lebih positif lagi mungkin. Oke. Nah, yang terakhir adalah tes wawasan kebangsaan. Nah, ini juga perlu untuk mengetahui nih, seberapa besar ya nilai kecintaan kita terhadap Pancasila. Nah, seperti itu ya, teman-teman semua. Selanjutnya, nah, kemudian ada persentase penilaian. Setelah tadi kita tahu apa aja nih aspek-aspek yang diperlukan, sekarang ada presentasi penilaiannya. Yang pertama ada IPK, itu nilainya ada 20%. Nah, jadi kamu bisa menghitung-hitung ya, kalau misalnya IPK kamu 4 misalnya gitu, amin ya. Kamu bisa bilang, wah poin saya udah maksimal sekian nih, gitu. Nah, kemudian ada portofolio prestasi, itu ada 25%. Nah, kamu bisa hitung-hitung nih, kalau misalnya yang sertifikat internasional itu poinnya 25 gitu atau 50, berarti kamu bisa jumlahkan semua tuh, kamu misalkan. Jadi nanti biasanya ada pedomannya. Jadi teman-teman semua akan diberikan pedoman, misalnya nih untuk juara 1 tingkat universitas gitu, ntar tuh poinnya berapa. Kemudian juara 1 tingkat DKI atau provinsi, itu nanti poinnya berapa. Terus semua itu nanti akan ada, nanti teman-teman semua bisa memilih yang sekiranya poinnya paling besar, dan nanti teman-teman juga bisa memperkirakan, kira-kira kalau dikalikan 25%, poin saya jadi berapa ya? Gitu. Ya, selanjutnya ada KTI dan presentasi. Jadi setelah kamu memiliki karya tulis ilmiah yang baik, yang bagus, yang sudah teruji, kemudian kamu harus bisa nih mempresentasikannya dengan baik, ya, memberikan informasi itu kepada masyarakat. Jadinya si KTI kamu ini bukan hanya bermanfaat untuk diri kamu, tapi juga bermanfaat untuk masyarakat. Seperti itu. Jadi untuk yang presentasi ini harus diperhatikan lagi teknik-teknik untuk berbicara public speaking dan untuk memikat perhatian dari si penonton tersebut. Jadi kamu harus pintar-pintar dalam mengambil atensinya dari si penonton. Oke, yang keempat, yang terakhir di slide ini ada kemampuan bahasa Inggris. Jadi kemampuan bahasa Inggris kamu akan diberikan persentase sebesar 25%. Jadi nanti kamu bisa nih latihan di depan cermin ya, sambil pidato bahasa Inggris seperti yang pernah saya lakukan sebelum dari masuk ke Filmapres seperti itu. Saya sering di depan kaca ngomong sendiri gitu ya pakai bahasa Inggris, supaya untuk melatih kebisaan saya dan kepercayaan diri saya untuk berbicara dalam bahasa Inggris seperti itu. Oke, selanjutnya Kak. Nah, kemudian ada yang ditunggu-tunggu nih, timeline program Formapres. Ya, yang pertama, dalam minggu kedua September sampai minggu kedua Oktober ini akan ada roadshow ya. Dan nanti diingat-ingat ya, puncaknya itu tanggal 10 Oktober. Nanti teman-teman akan diberikan talk show inspiratif. Wah, pokoknya nanti semangat banget lah. Pokoknya harus ya, nanti harus ikut terus, karena setiap acara itu akan memberikan poin-poin nih ke teman-teman nih. Kalau yang aktif-aktif nanti kita liatin dari sini nih. Nah, bisa kita tandain dari sekarang. Oke, kemudian ada inkubator Mawapres nih, yang wajib banget harus kalian ikutin. Karena ini sebagai langkah awal ya, karena kalau kalian nggak masuk inkubator ini, kalian tidak bisa dinobatkan menjadi juara ya, karena kalian nggak mengikuti inkubator Mawapres itu. Jadi harus ikut ya teman-teman semua. Kemudian ada webinar dan sosialisasi seleksi Formapres. Nah, selanjutnya lagi ada seleksi. Nah, ini dia nih, seleksi tingkat prodi dan fakultas UNJ.
Kalau untuk teknik sendiri sih pikirannya kalau tahun saya kemarin itu di bulan Desember. Jadi Desember itu sudah mulai seleksi di tingkat fakultas. Jadinya untuk teman-teman semua harus dipersiapkan ya dari sekarang nih. Kira-kira mau buat judul apa? Ya kalau bisa banget itu sampai bab 1 udah selesai. Oke? Nah, yang terakhir adalah seleksi tingkat universitas. Oke, selanjutnya Kak. Nah, why Mawapres Comprehensive Competition? Betul banget. Karena apa ya, di dalam Mawapres ini merupakan ajang kalian untuk show up ya, memberikan yang terbaik, versi yang terbaik yang kalian punya. Jadinya kamu itu sudah baik sebenarnya, tetapi kamu harus menampilkan yang lebih baik, yang terbaik dari yang kamu bisa. Jadi versi terbaik kamu. Dan di Mawapres ini juga bukan hanya menjadi salah satu tempat kalian bertumbuh ya, tapi sebagai batu loncatan kamu sebagai mahasiswa untuk menjadi yang lebih baik lagi. Karena di Mawapres ini udah dibilang tuh paket lengkap ya, karena nggak hanya kamu punya prestasi yang bagus, kamu juga punya akademis yang bagus, kamu bisa presentasi, kamu bisa public speaking, kamu bisa speech, kemudian kamu punya perilaku yang baik, kamu punya positive vibes, pokoknya semuanya itu ada di Mawapres. Jadinya untuk teman-teman semua sudah paket lengkap banget kalau masuk Mawapres ya, karena kamu akan dibimbing gimana caranya membuat KTI, dan itu KTI itu merupakan dasar kamu buat skripsi, kamu buat TA, itu KTI jadi dasarnya, karena kamu akan digembleng terus gimana caranya buat pemformatan yang baik dan benar gitu, supaya jadi KTI terbaik kayak Kak Hadi gitu ya, kayak Bang Hadi. Nah, kemudian kamu juga bisa memberikan ide-ide baru supaya kamu, misalnya nih kamu nggak lolos nih di Mawapres, tapi kamu ternyata bisa menang di Timnas seperti itu. Jadi kan sebagai batu loncatan yang sangat luar biasa ya, jadi Mawapres itu. Nah, kemudian kamu bisa menambah relasi, benefitnya luar biasa banyak. Jadi saya merasakan banget, tadinya saya nggak punya banyak teman ya di UNJ ini, setelah saya masuk Mawapres, teman saya jadi banyak, lingkupnya jadi lebih luas, jadi se-UNJ, lebih dari fakultas, seperti itu. Bahkan saya juga bisa kenal orang di luar universitas. Waktu saya masuk ke tingkat nasional, saya bisa kenal teman-teman saya di universitas lain, seperti di Universitas Kristen Indonesia, kemudian ada juga di Universitas Pertamina, dan sebagainya. Jadi saya benar-benar punya banyak relasi dan banyak teman baru yang pastinya ya memberikan saya pengalaman yang lebih banyak lagi. Oke, baik. Selanjutnya, Kak. Thank you. Ternyata kita udah di akhir dari presentasi. Baik, untuk teman-teman semua, setelah selesai ya presentasi yang saya berikan dan yang Bang Hadi berikan, selanjutnya yang sudah Kak Zuri berikan, semoga apa yang sudah kami presentasikan itu dapat bermanfaat nih dan dapat jadi motivasi teman-teman semua. Baik, saya akan kembalikan ke moderator Tiara. Oke, makasih Kak Egi, Kak Hadi, juga Kak Zulri untuk penyampaian materinya. Jadi untuk teman-teman FT ya, udah jelas banget apa aja tahapan, terus juga apa aja hal-hal yang perlu disiapin di ajang Pilmapres ini. Jadi untuk teman-teman yang mungkin udah ada angkatan 2021 gitu ya di sini, udah bisa prepare dari jauh-jauh hari ini, apalagi untuk prestasinya kayak gitu. Terus buat teman-teman yang angkatan 2020 atau 2019 itu bisa lebih dimatengin lagi, kira-kira dipikirin lagi apa yang mau dibikin gagasannya kayak gitu. Oke teman-teman, tadi udah cukup jelas penjelasan dari Kak Hadi, Kak Egi, juga Kak Zulri. Tapi pasti di sini teman-teman ada pertanyaan gitu ya.
Kak ini maksudnya apa, Kak itu maksudnya apa gitu. Jadi teman-teman, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang mau tanya bisa kirim pertanyaannya di kolom chat atau teman-teman bisa raise hand terlebih dahulu. Silahkan ya teman-teman, biar kalian nggak bingung-bingung nih. Gimana teman-teman FT, ada yang mau bertanya? Kak izin bertanya, nanti PPT-nya dibagiin nggak? Iya, nanti bakal di-share kok, tenang aja. Oke, kalau belum ada yang tanya, mungkin aku dulu kali Kak ya yang nanya. Oh, udah ada nih. Dari Jasmine Reina. Aku bacain dulu ya. Dari Reina Busana. Izin bertanya Kak, penulisan KTI harus berbahasa Indonesia sesuai PUEBI. Lalu untuk video pemaparan seperti presentasi menggunakan bahasa Inggris, itu kita membuatnya translate-nya juga, kita membuat translate-nya juga atau enggak? Gimana kakak-kakak mau ngopres nih, bisa dijawab? Jawab. Luar biasa banget ya. Boleh deh dari Bang Hadi dulu nih, jawab. Untuk yang tadi soal video ya. Iya, betul, Jadi Kak. kalau video itu kemarin itu saya nggak tunggu nggak ada peraturan harus ada translate-nya. Tapi kalau ada, siapa tahu itu membantu. Jadi gini, kalau kemarin itu saya nggak tahu penilaiannya adalah kejelasannya, terus struktur materi yang disampaikan, kemudian apa namanya fluensinya ketika ngomong bahasa Inggris. Jadi nanti kan ada step-stepnya gitu kan, ke kolom-kolom penilaiannya. Misalkan fluensinya berarti kamu ngomongnya harus lancar dan juga benar pronunciation-nya. Kemudian soal apa namanya struktur materi yang disampaikan, berarti kamu dari KTI misalkan dari awalnya latar belakang, kemudian ke apa namanya metodenya, kemudian nanti ke hasilnya gitu. Kemudian soal kejelasan bagaimana kamu terserah misalkan dalam isi presentasinya itu mau ditambahin gambar, mau untuk membantu lebih jelas ketika penyampaian materinya atau mau PPT aja di gambarnya gitu. Pokoknya dalam bentuk video itu nggak masalah. Dan kalau kalian mau nambahin translate, selama itu tujuannya siapa tahu bisa menambah apa namanya bisa menambah poin nilai kejelasan video kalian, nggak apa-apa masukin aja gitu. Jadi kalau seingat saya kalau wajib nggak wajib itu nggak ada wajib nggak wajib pakai translate. Iya, betul. Jadi untuk terkait video itu nggak ada ketentuannya teman-teman. Jadi sekreatifnya teman-teman sendiri gitu. Atau dari Kak Egi, Kak Zulri mau nambahin juga. Ya baik, terima kasih banyak ya si Tiara. Kalau buat aku sendiri, kalau untuk translate itu boleh sih sebenarnya. Cuma emang sebenarnya kalau misalnya diupload di YouTube, video itu diupload di YouTube, itu nanti udah langsung ke translate gitu. Jadi kayak kamu ngomong apa itu, kayak kamu misalnya udah speech nih, kamu udah ada presentasi bahasa Inggris gitu ya. Nanti itu nanti udah ada di situ kayak bahasa Inggrisnya gitu di bawahnya otomatis gitu, kayak subtitle otomatis gitu. Nah, tapi kalau kembali lagi ya, kalau misalnya mau ditambahin nggak apa-apa. Cuma kalau yang kemarin itu, kalau yang saya perhatikan, lebih baik itu video presentasi bahasa Inggris itu kayak gini, stuck aja. Jadi nggak nggak berpindah-pindah tempat, jadi benar-benar di depan gitu. Jadi benar-benar menghadap kamera langsung. Jadinya lebih fokus juga dan nanti menjelaskannya itu juri juga lebih enak gitu melihatnya. Baik, gitu aja sih Kak. Oke, makasih Kak Egi udah nambahin. Jadi untuk Jasmine udah jelas ya
pertanyaannya udah terjawab. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Kak. Ini dari Aulia Vita. Kak, aku izin bertanya, nanti ada penjelasan lebih lanjut nggak terkait penulisan KTI yang baik? Mungkin dari Kak Zulri bisa dijawab, Kak. Oke. Untuk pertanyaannya terkait kepenulisan KTI, nanti tuh kita bakal ada inkubator. Nah, ada salah satu materinya itu ada bagaimana cara menulis KTI yang baik. Nah, makanya teman-teman dari Fakultas Teknik, kalau misalnya nanti kalian memang mau berniat ikut Mawapres, ikutin seluruh rangkaian Mawapres, insya Allah tuh kalian bakal belajar banyak terkait kepenulisan KTI, terus juga bagaimana cara berpresentasi, dan juga public speaking. Itu banyak banget karena di Mawapres itu nggak cuman base-nya adalah kita ya udah kita udah hebat nih, bukan, tapi kita itu adalah orang-orang yang rajin belajar atau enggak orang-orang yang mau belajar. Mohon maaf ya teman-teman ya, ini ada keponakan jadi sedikit terganggu. Gitu teman-teman. Jadi intinya kalian ketika kalian emang mau belajar itu banyak banget kok nanti dari penulisan KTI itu nanti kalian diajarin dari fakultas maupun dari univ pun nanti kalian akan diajarin. Terus juga nanti kalian bisa chat kok atau enggak tanya-tanya nih ke kita dari Fakultas Teknik. Mengapresiasi kalian mau nanya, Kak, KTI yang baik itu kayak gimana sih? Tinggal feel free banget, kita bisa dikontak langsung. Toh di grup itu ada nomor-nomor kita, kalau kalian mau nanya-nanya nggak usah segan. Yang penting emang kalian itu niat buat belajar kayak gitu. Makanya ketika kalian jadi Mawapres itu sebenarnya impact ke diri kalian itu banyak banget. Ya, apa ya, kalian nggak akan merugi deh pokoknya. Karena setiap proses itu punya kebermanfaatannya masing-masing buat diri kalian sendiri. Gitu teman-teman. Oke, makasih Kak Zulri buat jawabannya. Dari Kak Hadi atau Kak Egi, mau ditambahin lagi? Atau cukup? Cukup, oke. Cukup. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Yesaya Vanefraim dari PT IKA. Izin bertanya, Kak. Tadi dipaparkan bahwa syarat mendaftar menjadi Mawapres harus melampirkan sertifikat prestasi. Nah, bagaimana jika saya belum memiliki sertifikat prestasi sejauh ini? Apakah masih bisa mengajukan diri untuk mendaftar sebagai Mawapres? Terima kasih, Kak. Silahkan Kak Hadi, boleh dijawab. Oke, jadi kalau prestasi, ya namanya Mawapres itu kan masih prestasi, ya pasti harus ada prestasinya gitu ya. Nanti tergantung mungkin untuk kategori prestasinya. Jadi kan prestasi itu mulai dari lomba, kemudian tadi kata Egi juga bisa dimasukkan kepengurusan organisasi. Kalau misalkan kalian jadi ketua umumnya atau ketua pelaksana sesuatu gitu, atau mungkin komunitas-komunitas di luar yang cukup bergengsi, misalkan apa ya, misalkan kayak Pick Air di luar dari UNJ misalkan. Kalau kalian jadi ketuanya itu bisa banget dimasukin. Intinya harus ada, kalau prestasi pasti harus ada, kan namanya juga mahasiswa berprestasi gitu loh. Harus ada prestasinya. Mungkin Egi dan Zuri mau menambah. Baik, aku izin nambahin sedikit ya buat yang tadi tanya. Nama siapa tadi yang tanya? Kak Tiara? Kak Yesaya yang nanya. Oh ya, ada ya saya ya yang tanya. Jangan berkecil hati yang pertama. Jadinya harus tetap semangat walaupun emang belum punya prestasi. Justru itu sekarang mulai cari-cari prestasi ya. Coba untuk daftar misalnya lomba esai, lomba apapun yang kamu suka, yang sekiranya sesuai sama passion kamu, sesuai dengan program studi kamu, yang searah gitu. Atau kamu lebih tingkatin lagi nih, kayak kamu daftar BEM seperti itu, kamu jadi salah satu kadepnya nanti gitu. Nanti soalnya sertifikat-sertifikat itu nggak melulu sertifikat tentang kamu sebagai juara atau kamu menang lomba seperti itu. Jadi kalau kamu sebagai moderator nih kayak Kak Tiara kayak gini nih, atau di webinar nasional atau webinar internasional itu nilai poin plus banget buat kamu. Terus ada juga misalnya kamu jadi narasumber ya, narasumber di kancah nasional atau di universitas itu juga menambah nilai poin kamu.
yang setahu saya ya, sesuai pengalaman saya itu, kemarin itu saya juga sama, sempat insecure gitu, karena emang nggak sebanyak prestasinya Kak Zuhri di sini, sama Bang Hadi juga. Jadinya tapi tetap semangat, tetap percaya diri, insya Allah bismillah gitu ya, dengan doa-doa dan ikhtiar yang terbaik pasti bisa, intinya gitu. Yang penting jangan pernah putus asa, jangan pernah patah semangat gitu, tetap semangat terus. Jatuh 1 kali, bangkit 1000 kali, oke? Siap, itu aja Kak Tiara. Oke, makasih Kak Egi, Kak Hadi udah jawab. Jadi, kalau aku boleh nyimpulin dan nambahin gitu ya, untuk saya, jadi emang di Mawapres ini, kan tadi dijelasin ya, kalau misalkan, sertifikat prestasi itu juga tuh masuk ke penilaian. Jadi diusahain buat teman-teman harus ada nih prestasinya. Prestasinya boleh apa aja gitu, nggak harus yang lomba-lomba, tapi teman-teman juga bisa kayak ikut kepanitiaan, jadi koor atau jadi sebagainya kayak gitu, itu juga bisa teman-teman. Tapi tetap yang diusahain adalah, prestasi teman-teman dalam ikut lomba, kayak gitu. Oke, selanjutnya ini ada yang udah raise hand dari tadi, ada Kak Sadam dari elektro. Silahkan Kak Sadam untuk on microphone. Baik, terima kasih Kak Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadam Rizky Lila dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Sebelumnya terima kasih Kak sudah mengadakan kegiatan ini dan juga memberikan kesempatan untuk bertanya. Saya izin bertanya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Kak. Tadi kan disampaikan bahwa kita harus membuat karya tulis ilmiah. Nah, pertanyaan saya itu apakah nanti dari seleksinya itu ada temanya gitu per prodi atau bagaimana ya Kak untuk KTI-nya. Kemudian yang kedua, tadi kan disampaikan kita harus menyertakan sertifikat prestasi. Nah, itu apakah ada minimal tahunnya sertifikat yang bisa kita ikut sertakan? Lalu tadi kan disampaikan juga bahwa persyaratan umum itu adalah mahasiswa semester 4 sampai 6. Nah, sementara kan untuk yang angkatan 2020 ini kan sekarang sedang berjalan di semester 3 ya. Nah, itu bagaimana, apakah masih bisa mendaftar atau tidak Kak? Lalu yang berikutnya tadi kan ada simulasi tes TOEFL, kepribadian dan wawasan kebangsaan ya. Nah, itu kan nanti akan diselenggarakan oleh siapa untuk tes-tesnya itu, dan kemudian apakah akan ada silabus terlebih dahulu sebelum mengikuti tes atau langsung tes aja gitu Kak? Dan yang terakhir saya ingin masih belum jelas sih Kak tentang jenis-jenis prestasi apa sih yang bisa kita ikut sertakan di Mawapres ini. Boleh minta rinciannya Kak? Terima kasih. Oke, makasih Sadam untuk pertanyaannya. Boleh nih dari Kak Zohri dulu untuk jawab. Oke, terima kasih Sadam atas pertanyaannya, cukup bagus banget. Berarti kamu nyimak dan emang kalau misalnya nggak ditanyain, nggak paham akhirnya nanyain. Nah, kalau untuk KTI-nya sendiri, itu biasanya kita memang ada punya tema besar. Biasanya 2 tahun ke belakang itu adalah SDGs atau Sustainable Development Goals. Nah, kalau terkait kategori intinya, yaitu tergantung dari prodi kalian masing-masing. For example, aku dari PKK, aku ngambil tema besarnya emang SDGs, tapi SDGs poin berapa? Yaitu poin nomor 2. Poin berapa gitu, misalnya poin nomor 2. Nah, terus habis itu salah satunya itu terkait tentang mommy shaming. Karena aku dari pendidikan kesejahteraan keluarga, akhirnya aku ngambil mommy shaming. Terus contohnya lagi itu ada Kak Hadi. Kak Hadi itu dari teknik mesin. Sama juga tema besarnya adalah SDGs, tapi dia ngambil tekniknya adalah waktu itu kalau nggak salah itu bikin apa deh Kak, yang rel kereta ya sistem kereta api gitu, tapi itu lebih ke SDGs-nya yang 11, yang Sustainable City. Ya, jadi sebenarnya tema besarnya memang ada, yaitu SDGs. Nah, tapi tahun ini kayaknya sih bakal SDGs lagi, karena kan SDGs itu sampai 2030 dan kemungkinan emang bakal sering banget digaungkan. Cuman kalau buat tema mengerucutnya itu balik lagi kesesuaian dengan prodi masing-masing. Karena setiap prodi tuh pasti punya goals-nya sendiri terkait SDGs kan. Itu yang diperhatiin. Terus yang kedua terkait prestasi, kalau prestasi itu sebenarnya jadi gini, kalau di panduan Mawapres sendiri itu ada kategori-kategorinya. Ada prestasi individu, kelompok, ada juga prestasi tingkat internasional, regional, nasional, dan internasional. Jadi kayak gitu. Nah, terus ada jenis prestasinya, ada prestasi akademik maupun non-akademik. Misalnya, tadi kan Kak Egy sempat bilang, kalau misalnya kalian jadi moderator pun, itu bisa jadi prestasi. Ya, betul, Kak. Jadi karena apa? Karena itu adalah, sebenarnya itu bentuk
bentuk prestasi, tapi memang banyak banget kalau misalnya orang-orang mikir prestasi itu harus juara 1. Itu big no banget, karena ketika kamu jadi kepengurusan aja nih, jadi badan pengurus harian suatu organisasi, baik itu tingkat univ maupun tingkat prodi, itu kalian punya poinnya sendiri buat prestasi. Terus kalau misalnya buat prestasi akademiknya, misalnya kalau dari FIK biasanya paling enak karena dia prestasinya relevan, karena dia atlet. Biasanya kalau dari FIK itu kayak atlet pasti dia relevan karena kan dia memang dari Fakultas Ilmu Keolahragaan dan beliau memang atlet, jadi prestasinya udah terkerucut lah. Tapi sebenarnya prestasi itu banyak jenisnya, nggak cuma melulu harus juara 1, juara 2, atau enggak harus tingkat internasional, enggak, tapi banyak banget. Nah, itu baik lagi nanti poin manakah yang kamu bakal pilih. Makanya tadi 10 maksimal prestasi yang diunggulkan itu adalah sesuai dengan kamu. Kayak misalnya aku itu yang aku unggulin adalah lomba karya tulis ilmiah. Nah, baik lagi, lomba karya tulis ilmiahnya ini apakah sesuai dengan tema besar aku, yaitu PKK. Itu ada poin-poinnya sendiri, kayak gitu. Makanya ketika lomba LKTI pun aku lebih condong ke ilmu-ilmuku, walaupun nanti dikolaborasiin dengan ilmu teknik lainnya, kayak gitu untuk pertanyaannya. Terus tadi apa lagi deh? Aku sempat lupa. Ini Kak, terkait kan jadi si Sadam ini baru masuk semester 3, sedangkan persyaratannya kan harus masuk semester 4 gitu minimal. Nah, itu gimana Kak? Bener. Nah, malah bagus kalau misalnya kamu Sadam dari awal mau belajar. Karena gini, sebenarnya Mawapres itu nanti ke depannya itu pasti bakal semester 4. Kalau sekarang kan semester 3 itu kita di bulan enggak deh, bener di semester, biasanya semester kalau mahasiswa berprestasi univ itu memang di semester 4 biasanya, karena nanti masuknya itu di bulan Januari atau Februari. Itu kalian kan udah mulai memasuki semester 4. Nah, cuman kalau misalnya sekarang, kalau kamu tadi ingat dari awal, aku bilang aku pernah kecemplung, dan itu aku tuh sebenarnya ikut Mawapres FT itu di semester 2. Jadi aku maba banget nih. Itu aku tester, ibaratnya aku kecemplungin diri aku sendiri, mau tahu nih Mawapres itu apa. Itu nggak apa-apa, karena kan ibaratnya kalian mau belajar. Ya udah, nggak usah minder karena kalian muda, terus kalian dibilangnya ambis dan sebagainya. Nggak apa-apa, kalian belajar itu ya udah, kalian ikutin prosesnya dulu nih. Entah nanti seleksinya kalian lolos atau enggak, yang penting kan selama proses itu kalian belajar. Ya itulah yang apa ya. Tapi bahkan kayak misalnya Kak Tata itu kalau nggak salah dia di semester ke-3 juga dia daftar waktu Mawapres di tingkat fakultasnya. Ya walaupun baru, otomatis kan ibaratnya niat kamu tuh mau belajar atau enggak, kayak gitu. Terus terkait prestasi juga tadi, mungkin banyak yang minder tuh kalau misalnya kalian belum punya prestasi dan sebagainya. Nah, karena Mawapres itu kita sosialisasi dari sekarang, dan kalian itu punya beberapa waktu ke depan, itulah waktu-waktu tersebut yang kalian manfaatkan untuk mengejar prestasi. Karena sekarang banyak banget nih lomba-lomba, baik itu tingkat nasional maupun regional atau tingkat internasional yang diadain di berbagai event-event di Tuan. Kalau misalnya kalian mau cari lomba atau ikut lomba, itulah kalian, ya yang penting kalian belajar dulu. Jangan pernah, kalau menurut aku ya, aku pribadi, jangan pernah ketika kalian lomba itu kalian mengharapkan menang. Karena menurut aku menang itu bonus, tapi ketika kalian ikut lomba, kalian belajar, terus kalian punya relasi, itu kayak ibaratnya ya itulah yang dituju sebenarnya. Kalau menang mah nanti masalah belakangan, tapi kalau kamu punya relasi yang besar, apa ya, kamu gak bakal nyesel deh. Kayak misalnya aku ikut lomba nih di Padang, punya teman orang Padang, say hello kalau ke Padang, ibaratnya punya tempat lah buat berteduh, atau enggak punya teman bercerita lah kalau daerah Padang tuh kayak gimana sih, kayak gitu-gitu. Jadi kayak nggak usah insecure, nggak usah patah semangat, apapun itu masih bisa kalian jalanin prosesnya dari sekarang. Tujuan kita rocoin dari sekarang itu supaya kalian itu punya persiapan, nggak cuman kayak aku dulu yang ikut maba tiba-tiba kecemplung, nggak punya persiapan sama sekali. Tapi ya itu nggak apa-apa, jadi pelajaran juga sih, walaupun pelajarannya yang cukup pahit ibaratnya, tapi itu pelajaran yang berharga banget ketika kamu mau mulai sesuatu, ya punya proses yang bagus kayak gitu. Kalau dari aku gitu, mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang dijawab sama Kak Hadi ataupun Kak Egi. Kalau ada yang itu bisa lah ditanya-tanya. Makasih. Iya, makasih Kak Zori untuk jawabannya. Mungkin boleh dilanjutin Kak Egi untuk menjawab pertanyaan. Tadi tuh ada pertanyaan untuk tes TOEFL, tes wawasan kebangsaan, dan sebagainya, itu tuh akan diselenggarakan oleh siapa, kayak gitu.
Baik, untuk Saudara Sadam ya, tadi yang tanya tentang tes TOEFL, nah itu akan diselenggarakan oleh pihak bahasa di universitas. Jadinya pihak universitas itu udah punya lembaga sendiri, lembaga kebahasaan. Nanti itu yang akan menyelenggarakan tes-tes TOEFL, tes bahasa Inggris, seperti itu. Kayak contohnya kemarin itu pas saya Pilmapres universitas itu, bersama Kak Zuri sama Kak Tiara semuanya finalis universitas itu kita melakukan tes TOEFL ya. Tes TOEFL-nya itu sama seperti tes TOEFL biasa, ada listening, ada reading-nya juga gitu. Nanti akan dinilai itu, poinnya itu akan dinilai langsung oleh jurinya. Jadinya nanti jurinya langsung yang menetapkan poin kita itu berapa. Nah, untuk sepertinya sih kita juga pernah ya Kak dulu maba itu pernah tes TOEFL juga, sorry, namanya TOEP itu yang di kebahasaan. Nah, itu juga berguna juga tuh untuk sebagai landasan kita nih. Kira-kira nih kita sekarang tuh lagi ada di range mana ya gitu. Lagi ada di posisi bagian apa, di grade apa gitu. Jadinya kita bisa lebih improve lagi. Kita bisa lebih perbaiki lagi. Nah, kemudian tadi apa Kak? Kak Tiara setelah tadi udah TOEFL? Tes wawasan kebangsaan sama Oh, tes kepribadian, kayak gitu, Pak. oh iya, baik. Untuk tes wawasan kebangsaan sendiri, itu nanti juga akan ada di bagian di webinar inkubator ya. Nah, itu akan ada tes wawasan kebangsaan itu biasanya langsung diminta oleh jurinya. Jadi kita ada jurinya sendiri di wawasan kebangsaan. Nah, untuk kemarin itu di bagian kan kita ada bagian karantina seperti itu, karantina finalis. Nah, di situ nanti akan ada juri-juri tertentu yang sebagai narasumber juga, sebagai penilai juga. Jadinya kalau kita misalnya sudah masuk ke dalam tahap karantina, nanti di situ akan ada narasumber-narasumber yang didatangkan untuk sebagai kita sekolah lagi nih. Jadi setelah kita udah sekolah inkubator, nah setelah kita masuk lagi di bagian finalis universitas, nanti kita digembleng lagi di situ. Nanti kita akan dinilai juga. Dari situ kita dinilai terus. Kita masuk terus gak nih Zoom-nya, kita datang terus gak. Nah, pas di wawasan kebangsaan itu kemarin yang jadi narasumbernya itu Pak Rektor ya, Bapak Rektor sendiri yang jadi narasumbernya. Jadinya kita juga luar biasa sekali ya pengalamannya di coach langsung sama Pak Rektor gitu, ketemu langsung, Zoom langsung gitu, private. Cuma kita-kita doang nih mahasiswa yang jadi mawapres finalis dari universitas seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk penjurian di tingkat fakultas, wawasan kebangsaan itu masuk. Nah, masuknya itu di bagian biasanya kalau misalnya kita udah selesai presentasi KTI kita, nanti kita ditanyakan tuh, seberapa besar sih impact-nya terhadap masyarakat. Nah, nanti kamu bisa masukkan tuh ke dalam wawasan kebangsaan kamu. Wawasan kebangsaan kamu sampai mana, misalnya sesuai dengan undang-undang gini-gini gitu. Atau untuk membantu sosialisasi program pemerintah gitu, nawacita misalnya gitu. Jadinya kamu terlihat tuh di situ wawasan kebangsaannya kamu gitu. Nah, untuk tes kepribadian sendiri itu nanti ada, tapi di tingkat fakultas dan universitas. Kalau tingkat fakultas itu nanti biasanya ada juri tertentu, biasanya beliau itu akan melihat kita saat kita speech gitu, atau saat kita membawakan presentasi. Nanti beliau itu langsung tahu kira-kira kalau intonasinya seperti ini, oh berarti dia orangnya seperti ini nih, gitu. Nanti kalau dia tipe presentasinya seperti ini, nanti dia termasuk ke dalam golongan yang seperti ini, gitu. Tapi kalau di universitas kan nanti kita langsung ketemu ya sama jurinya langsung, nanti kita akan di wawancara langsung. Jadi ya kita hadap-hadapan face to face sama jurinya langsung. Seperti itu ya Kak Tiara ya, sama Kak Zuri dulu. Iya, betul, Kak. Ya, seperti itu. Ya, Sadam. Semoga menjawab ya. Kayaknya tadi masih ada satu pertanyaan lagi dari Sadam ya. Oh iya, apa aja tadi? Kalau boleh tahu apa ya Sadamnya tadi ya? Yang Ada terakhir. pertanyaan.
Satu lagi ini Kak, apa namanya, untuk sertifikatnya apakah ada minimal tahun pencapaiannya atau bagaimana? Oh iya nih, tadi kelupaan ya. Untuk minimal tahun pencapaian sebenarnya nggak ada ya, tapi kalau startnya itu dinilainya startnya sertifikat itu adalah saat kita masuk, benar-benar saat pertama semester pertama gitu. Jadi kalau yang 2021 baru masuk banget ini bisa sih sebenarnya daftar di tingkat fakultas, tapi biasanya sih dilihat dari sertifikat pas dia SMA seperti itu. Jadi pas yang itu khusus untuk 2021 ya. Kalau untuk 2020 harus yang start kemarin di tahun 2020 kemarin gitu pas pertama kali masuk gitu ya. Jelas ya Sadam? Atau masih ada yang tanyain? Jelas Kak. Ya sih. Oke. Oke, makasih Kak Egi, Kak Zori. Sebelumnya aku mau izin nambahin juga ya Kak. Jadi tadi terkait tes TOEFL, tes wawasan kebangsaan, tes kepribadian. Jadi itu akan masuk, akan ada ketika kamu masuk ke jadi finalis Mawapres Univ gitu. Nah itu tuh nanti bakal ada karantina Mawapres. Jadi nanti selama 2 hari atau mungkin bisa lebih gitu ya. Nanti di situ kita akan benar-benar belajar dari mulai TOEFL, kita belajar dulu, habis itu nanti kita langsung tes TOEFL-nya, terus wawasan kebangsaan juga kayak gitu. Kita dikasih materinya dulu, kita belajar dulu, nanti kita ada tesnya. Terus kalau untuk tes kepribadian itu akan ada wawancara psikologisnya sendiri, dan juga kita bakal ada, mungkin kalau teman-teman masuk sekolah dulu ya pas SMP atau SMA, disuruh ngerjain soal-soal kayak gitu, pertanyaan-pertanyaan tentang misalkan tentang keluarga atau yang lainnya, terus teman-teman disuruh gambar apa kayak gitu. Terus kalau misalkan tentang tadi yang terakhir sertifikat, ada berapa tahun gitu ya jangka waktunya. Usahain banget sebenarnya itu tuh dari teman-teman masuk kuliah. Jadi sertifikat yang bisa digunakan adalah sertifikat ketika teman-teman udah menjadi mahasiswa, bukan lagi pas SMA kayak gitu. Jadi makanya diusahain banget untuk teman-teman bisa nih cari-cari pengalaman dulu atau lomba-lomba dulu gitu, supaya sertifikatnya tuh bisa masuk gitu. Kayak gitu ya Sadam, semoga bisa menjelaskan. Baik, terima kasih Kak atas penjelasannya. Iya, sama-sama Sadam. Oke, selanjutnya di kolom chat, ini ada dari Andre, dari Tata Busana. Izin bertanya, terkait produk dari KTI D3, semisal mau membuat aplikasi, apakah boleh berupa desain saja atau mock-up saja? Aplikasinya nggak sampai jadi gitu. Dan terkait prestasi yang diunggulkan, bagaimana cara menghitungnya, Kak? Misal antara juara internasional dan HKI, lebih besar mana poinnya gitu. Silahkan mungkin Kak Hadi bisa dijawab dulu, Kak. Kalau untuk yang apa namanya KTI-nya mungkin nanti Egi ya, karena kan Egi 3 dia lebih tahu. Iya, betul. Tapi kalau misalkan prestasi itu nanti biasanya ketika, saya lupa ketika apa ya, pokoknya di salah satu rangkaian itu nanti akan dikasih tahu gitu untuk poin-poinnya. Misalkan kayak untuk yang internasional poinnya berapa, untuk nasional poinnya berapa, untuk HKI kayak gitu ada juga itu poinnya berapa. Ya nanti untuk tahu poinnya kayak ikutin aja terus seleksi Mawapres ini, karena nanti di tengah-tengahnya pasti akan ada penjelasan mulai dari wawasan kebangsaan, terus latihan tes TOEFL, dan juga salah satunya poin-poin penilaian ini kan, karena ini tuh apa namanya salah satu syarat kalian. Jadi kan yang namanya syarat kalian pasti harus dijelaskan dulu rinciannya seperti apa. Nah nanti itu kewajiban kita biasanya nanti di inkubator Mawapres. Mungkin Egi boleh menjawab yang soal. Iya, makasih banyak untuk Menghadi. Saya izin menambahkan ya, untuk poin mana yang harus didahulukan gitu ya, antara sertifikat internasional atau sertifikat HKI seperti itu. Nah, untuk itu lebih utama ya sertifikat internasional, karena sepengalaman saya di tingkat ini udah tingkat nasional ya, karena kemarin itu saya nginput data gitu di nasional, itu poinnya untuk yang internasional itu 50
Jadi poinnya langsung 50. Nah, kemudian untuk HKI itu poinnya 40. Nah, selanjutnya untuk jadi ketua gitu-gitu, ketua organisasi, ketua ya semacam organisasi atau kamu punya perkumpulan forum gitu, itu nanti akan ada poinnya. Dia dibagi tuh ada tingkat internasional, tingkat nasional, kemudian tingkat ada juga regional. Kalau regional itu gabungan misalnya dari Malaysia, Indonesia, Singapura gitu. Itu namanya regional. Tapi kalau internasional itu udah ada Eropa, negara-negara Eropa, negara Asia, terus negara Afrika, di Afrika. Jadi semua di dunia ini ya kalau internasional, tapi kalau regional itu kayak kerjasama antara ada 2 atau 3 negara seperti itu. Nah, kemudian kalau apalagi untuk sertifikat yang tadi ya untuk BPH gitu, untuk BPH tingkat universitas itu nilainya lumayan sekitar 15-an gitu. Jadinya kalau kamu mau menghitung ya kamu kira-kira aja gitu yang kamu menurut kamu range paling tinggi misalnya 20 gitu. Ya udah paling tinggi 20, kamu punya sertifikat internasional 1 berarti poinnya 20. Kamu kira-kira aja dulu kayak saya dulu juga kayak gitu. Misalnya saya moderator, kalau cuma tingkatnya nasional berarti saya masukin 10 gitu poinnya. Jadinya emang nggak begitu besar, cuma kan nanti kalau digabungin sama semuanya nanti jadi besar banget gitu. Yang penting tetap semangat aja, kumpulkan sebanyak-banyaknya prestasi, dan kalau bisa prestasinya itu mencangkup ya tadi ya internasional sampai nasional. Gitu. Oke, makasih Kak Egi. Tadi juga sebenarnya ada pertanyaan Kak, pertanyaan masih dari orang yang sama. Itu nanya untuk KTI dari D3, kita tuh boleh nggak sih cuma buat mock up-nya saja, atau emang harus aplikasinya tuh sampai jadi? Nah, itu silahkan coba Kak dijawab. Oh iya, saya izin menjawab ya. Untuk tadi hanya sampai mock up aja atau sudah jadi. Kalau sepengalaman saya saat di tingkat fakultas itu kan karena memang saya buatnya itu baru awal Oktober. Saya buat aplikasi itu saya rancang itu awal Oktober, kemudian selesai kita bilangnya itu apa ya? Prototype. Kita bilangnya prototype. Ya biasa juga disebut mockup ya, sama aja gitu. Cuma kalau di tingkat universitas saya udah jadi aplikasinya. Jadi ya benar-benar udah bisa digunakan. Jadinya kamu bisa benar-benar buka terus bisa digunain juga gitu. Kalau di tingkat universitas, tapi kalau tingkat nasional itu saya udah jadi semua karena saya kan harusnya ada integrasi sensor. Jadi akhirnya saya buat sensor juga. Jadi kamu harus buat perangkat pendukung dari aplikasi kamu itu gitu. Jadi emang sih step by step ya kayak tangga gitu. Jadi kayak tangga awal, tangga 1 itu yang tadi ya mock up atau harus jadi prototype ya. Ini nggak boleh cuma angan-angan doang karena kalau D3 ini ya saya harus tekankan dulu ya. S1 dan D3 itu sangat berbeda. S1 tidak boleh membuat produk jadi. Ya, S1 itu hanya ide saja. Ide tapi yang bisa disosialisasikan atau yang bisa dilaksanakan. Tapi kalau untuk D3 harus jadi ya, saya tekankan lagi ya karena takutnya ini nanti lupa. Karena biasanya kalau yang udah di kemarin-kemarin itu ya, yang udah menjadi finalis itu ya salahnya di situ gitu. Jadi kurang persiapan akhirnya tidak begitu selesai di bidang aplikasinya atau yang dia buat seperti itu. Jadinya kalau bisa S1 itu ya jangan sampai udah jadi gitu produknya karena S1 itu hanya idenya gitu. Kalau D3 ya benar harus jadi produknya. Oke, makasih Kak Egi. Mungkin dari Kak Zori mau ada tambahan? Oke, mungkin izin menambahkan terkait pertanyaan Andre tadi ya. Jadi gini Andre, prestasi itu aku tadi udah nekenin antara individu dan kelompok. Kalau misalnya kamu prestasi internasionalnya kelompok, otomatis nilai kamu tuh akan dibagi dengan kelompok kamu. Misalnya satu kelompok 3 orang, otomatis nilai tersebut akan dibagi jadi 3 orang. Itu ada di panduan. Nah, kalau misalnya makanya kalau aku sih lebih nekenin prestasi yang memang kamu individu, diusahakan individu karena kalau udah kamu individu, tingkatnya nasional ataupun internasional, itu nilainya lebih besar daripada kamu kelompok. Itu yang harus diperhatiin banget. Jangan sampai nanti kamu ngambilnya nilai sertifikat internasional,
tapi nanti kamu kelompokan nih, dan kelompokan itu nilai poinnya tuh dibagi lagi sama anggota kelompok kamu kayak gitu. Terus untuk yang tambahan KTI itu ya bener banget, banyak banget, tadi lupa juga sih disampaikan bahwa S1 itu lebih ke konsepan, D3 itu lebih ke produk. Makanya ditekenin banget untuk ada produknya. Cuman memang gini, sebenarnya kalau baca di panduan itu ada yang bilang mock-up pun bisa kan, mock-up itu masih desain biasa, jadi belum ada, masih rancangan lah ibaratnya, itu bisa, hanya saja nilai kamu akan kalah dengan mereka yang sudah menjadikan produknya itu jadi untuk D3. Ini untuk D3. Untuk D3. Nah, sedangkan kalau untuk S1 itu adalah konsepannya. Konsepan. Kenapa konsepan? Karena ide dari S1 itu nggak akan bisa direalisasikan di 1 atau 2 tahun ke depan, tapi biasanya butuh waktu yang lebih lama. Kayak gitu. Makanya dia lebih ke konsepan yang jauh. Contohnya kayak punya Bang Hadi. Bang Hadi itu yang kereta satu rel gitu. Nah, itu dia kan nggak mungkin diselesaikannya dalam 1 atau 2 tahun ke depan. Dia punya waktu yang cukup banyak untuk menyelesaikan itu. Nah, itu makanya dia konsepannya lebih bagus daripada kita yang KTI-nya itu adalah KTI produk buat S1. Kalau kamu KTI produk nih S1 itu bakal apa ya, ibaratnya bakal benar-benar dicecer habis sama panelis atau jurinya. Kayak soalnya beberapa pengalaman teman sebelumnya tuh kayak gitu, banyak banget yang salah konsepan kayak gitu. Itu untuk terkait KTI-nya ya, jadi harus benar-benar diperhatiin. Sebenarnya nggak apa-apa mock up, tapi ya dipertimbangkan lagi apakah mock up kamu itu nanti nggak berpengaruh terhadap penilaian. Karena kan ibaratnya kalau di FE itu D3-nya banyak. Ada D3 mesin, ada D3 elektronika, elektro dan elektronika, ada D3 boga, busana, rias, ya kan? Ada beberapa prodi D3-nya. Nah, itu kalian kan pasti saingan satu sama lain. Kayak gitu yang akan menjadi penilaiannya. Seperti itu. Kalau buat penilaian dari KTI maupun prestasinya. Kasih. Oke, makasih juga Kak Zulri. Sama aku kebetulan dari D3 juga ya Andre. Jadi benar banget untuk D3 itu tuh memang harus produk jadi. Jadi ketika kamu di fakultas itu masih nggak apa-apa hanya berbentuk mock up. Tapi kalau misalkan udah di universitas, produk kamu tuh udah harus bisa jadi dan bisa digunakan gitu. Misalkan kayak aku dan Kak Egi juga itu kan bikinnya sebuah aplikasi gitu ya, berbasis web dan mobile gitu kan, mobile phone. Nah, itu tuh udah harus bisa diakses. Jadi kayak gitu. Dan ketika di fakultas pun mock up-nya juga udah harus mock up yang matang, benar-benar matang. Kenapa? Karena untuk menciptakan aplikasi itu tuh butuh waktu yang lama. Jadi daripada buang-buang waktu gitu ya, karena dari Mawapres fakultas ke universitas itu waktunya cuma sedikit. Jadi ya itu tadi, di fakultas itu tuh juga mock up-nya udah harus benar-benar matang, kayak gitu. Mungkin bisa terjawab ya pertanyaannya dari Andre. Selanjutnya ada pertanyaan dari Aulia. Kak, mau nanya lagi, ada minimal IPK nggak kalau mau daftar Mawapres? Sebenarnya tadi udah dijelasin sama kakak-kakaknya gitu ya. Kalau misalkan, aku izin jawab ya Kak, gitu. Karena ini pertanyaan singkat gitu. Minimal IPK-nya itu tuh adalah 3 teman-teman. Jadi untuk teman-teman bisa dikumpulin lagi nilai-nilainya gitu, diperbaiki lagi seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Salma, Pendidikan Teknik Bangunan. Kak, izin bertanya, untuk sertifikat prestasi, jika kita mendapatkan kategori tertentu dalam sebuah international conference, namun dari penyelenggara tidak diberikan sertif untuk kategori tersebut, hanya mendapatkan email pemberitahuan saja. Apakah itu bisa dimasukkan dalam prestasi atau hanya sertifikat presenter saja yang dimasukkan? Gimana tuh Kak? Jadi sertifikatnya tuh nggak dikasih gitu, adanya cuma bukti email doang, itu gimana? Mungkin Kak Hadi bisa jawab, Kak? Oke, jadi kalau mengenai prestasi gitu, kalau tidak ada sertif, boleh foto pas kamu, misalkan kan pas kegiatannya, kamu ada, dia dari kegiatannya ada nampilin pas kamu menangnya, misalkan kalau kegiatannya offline kan, mau ada foto megang piala, kemudian megang megang sertifikatnya, misalkan kalau bukan sertif apa sih namanya, saya lupa yang gede itu dari home. Itu kamu kalau ada fotonya,
itu boleh dilampirkan. Kalau nggak ada fotonya, boleh hubungin ke panitia penyelenggaranya, kemudian dibuatkan SK-nya. Kalau misalkan nggak ada fotonya gitu. Itu aja sih. Oke, mungkin dari Kak Egi atau Kak Zulari ada yang mau nambahin atau memperjelas? Atau cukup? Oke, cukup. Oke, gitu ya Salma. Jadi emang diusahakan harus ada SK-nya seperti itu supaya ada bukti karena memang kan kita juga dalam penilaian ada pengecekan juga seperti itu. Oke Kak, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih. Ada dari Audrey Febrina dari Pendidikan Tata Rias. Halo Kak, mohon izin bertanya, apakah untuk sertifikat prestasi ada minimal tahunnya? Apakah bisa dicantumkan prestasi dari SD sampai SMA atau hanya 2 sampai 3 tahun terakhir, Kak? Gimana? Boleh dijawab, Kak Egi? Baik, sepertinya tadi sudah ditanyakan juga ya sama temannya tadi Sadam, kalau misalnya sertifikat itu terbatas di angkatan mulai kamu masuk, angkatan saat kamu masuk. Kayak saya contohnya, saya mulai di tahun 2018, jadi otomatis sertifikat-sertifikat SMA saya, SMP, SD itu tidak bisa masuk lagi ya, karena terbaru dan saat kita menjadi gelar mahasiswa. Karena kan judulnya mahasiswa berprestasi. Jadinya saat kita jadi mahasiswa ini, prestasi apa yang sudah kita berikan? Seperti itu. Baik, sebelumnya Kak Tiara, Kak Zuri, sama Bang Hadi, saya mau nambahin sedikit lagi tentang KTI dan tema ya. Karena ini sebagai apa ya dasarnya sekali karena saat saya kemarin penjurian yang tingkat nasional itu temanya itu paling penting SDGs, kemudian ada targetnya. Jadi dari sekarang ya, mulai dari hari ini, kamu harus pelajari apa aja itu SDGs, ya. Itu ada 17 SDGs itu. Nah, kemudian apa aja targetnya? Itu luar biasa banyak. Targetnya itu ada 54. Jadi kamu harus benar-benar spesifik. Jadi ya, kamu udah tahu nih SDGs, misalnya kamu masuk SDGs yang keempat tentang education gitu, tentang pendidikan. Tapi kamu harus menyasar targetnya. Jadi targetnya tuh harus pas, target 1.4 atau 4 titik berapa gitu. Jadi kamu harus spesifik gitu. Jadinya nanti saat penjurian tingkat fakultas itu jadi nilai plus. Kemudian di tingkat universitas tuh lebih plus lagi karena yang menjuri itu biasanya ya dari tahun ke tahun itu jurinya sama ya Bang Andi. Sama-sama kalau di teknik itu Bu Aam gitu. Beliau itu terkenal sebagai reviewer nasional. Jadi ya beliau itu luar biasa sekali sih rekam jejaknya tuh udah tidak akan diragukan lagi. Jadinya banyak sekali nanti kalau kamu nanti ketemu nih, beliau akan masuk nih jadi narasumber di inkubator. Jadinya kalian harus banyak tanya nih sama beliau karena beliau ini akan memberikan ide-ide baru yang sangat luar biasa banget. Jadi benar-benar out of the box deh gitu. Jadinya jangan sampai lewatkan kalau misalnya kamu punya KTI di review beliau gitu. Jadi jangan sampai dilewatkan gitu. Kalau bisa di review karena sangat bagus sekali masukannya. Kayak gitu aja sih Kak. Atau Kak Zuri sama Bang Hadi mau nambahin lagi? Iya tadi bener banget sih kalau kata kayak yang terkait KTI itu target itu harus lebih spesifik. Karena kalau kamu nggak punya target, walaupun nih kamu ngambil poin berapa, tapi kamu nggak punya target, itu terlalu luas sebenarnya. Karena setiap poin itu punya targetnya masing-masing. Makanya tadi aku tekanin juga kan di KTI, kayak aku pribadi kan itu KTI-nya anak IKK banget, anak PKK banget, terkait mommy shaming. Nah, ada satu target nih yang aku khususin banget, yaitu terkait diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan. Kenapa? Karena banyak banget nih diskriminasi terhadap perempuan. Akhirnya aku fokusin ke situ. Kayak gitu loh. Jadi kayak target-target itulah yang jadi poin plus banget buat kamu, buat KTI. Selain itu juga sebenarnya itu mengkerucutkan tujuan dan latar belakang dari permasalahan yang kamu mau kembangin. Kalau kamu cuma targetnya gender equality ataupun quality education, tapi kualitas edukasi pendidikan itu kualitas pendidikan itu tuh banyak poinnya yang kamu mau kejar.
pendidikannya mana kah, atau yang kayak gimana kah, itu kan banyak poin-poinnya. Tapi kalau kamu cuma itu doang nih, ya kamu pasti nanti bikin KTI ini bakal kelayangan sendiri. Kalau menurut aku ya. Tapi kalau kamu udah tujuannya, udah targetnya satu, oh yaudah, kayak aku ngapusin diskriminasi terhadap perempuan. Apa nih yang aku lakuin? Edukasi misalnya. Yaudah, aku targetin ke edukasi. Buat apa? Buat ngapusin diskriminasi. Itu di target poin 4.1 deh, kalau nggak salah aku di gender equality. Kayak gitu tuh buat KTI. Jadi sebenarnya walaupun ide kalian bagus, tapi kalian itu impact-nya apa ya, buat apa ya, ide kalian bagus nih, tapi ide kalian itu nggak khusus dan apa ya, cuman angan-angan doang. Itu tuh kayak, kalau menurut aku nanti kalian sendiri yang bakal kena pas ketika kalian udah ditanya jawab. Karena dulu aku gini, dulu tuh pertimbangan KTI ku udah ada dua. Ada pengkhususan buat dulu nih di aku ada dua. Awalnya sama dosen pembimbing katanya yaudah nggak apa-apa pakai itu aja karena penyakit anemia. Jadi deteksi dini penyakit kelainan darah pada anak. Itu ada 3 penyakit kelainan darah. Nah, terus makin kesini itu kan deteksi dini itu kan harus ada IT-nya lah, ada sebagainya kan. Secara konsepnya tuh banyak, bisa banyak masuk bidang, bisa bidang teknik ataupun bidang IT atau ilmu komputer ataupun bidang aku karena anak-anak. Ya, terus aku mikir lagi kan, setelah ada inkubator, aku mikir kayaknya itu terlalu luas deh. Kalau aku pakai itu nanti aku kesempatan sendiri pas aku lagi penjurian. Akhirnya diskusi sama dosen pembimbing. Oke, fix, ya udah ambil ini aja deh sekalian. Tema ini juga jarang banget dibuka nih kalau di ilmu keluarga sendiri, jarang banget nih dibuka sama orang-orang. Tapi orang-orang lakuin. Itu tuh tema family shaming. Terus habisnya ya udah deh, aku mikir, aku pelajarin. Oh, ternyata memang bener tema itu tuh bagus banget menurut aku. Akhirnya ya udahlah aku ambil, dan akhirnya pas ketika presentasi pun aku pede karena ya aku bener-bener banget dari sesuai dengan aku yang aku mau. Walaupun yang sebelumnya juga aku mau, tapi yang sebelumnya itu bakal melibatkan banyak pihak. Tapi kalau ini ya udah, aku pun melibatkan diri aku sendiri pun bisa, kasarnya gitu, karena aku dari ilmu keluarga kayak gitu. Makanya teman-teman perhatiin banget deh, jangan sampai kalian bikin KTI gini. Kadang ada juga dosen pembimbing yang menyarankan kalian udah bikin ini aja, udah bikin itu aja, dan kalian dilepas. Itu hati-hati banget kalau kalian disuruh kayak gitu. Itu jujur aku hati-hati banget, jangan sampai itu jadi bumerang ke kalian. Walaupun ide dosen itu bagus, tapi kalau kalian merasa nggak kalian kuasai, please banget itu jangan diambil. Karena apa? Karena yang maju itu kalian, bukan dosen pembimbing kalian. Yang bakal megang nama itu kalian sendiri, bukan dosen pembimbing kalian. Sebagus apapun ide itu, kalau misalnya kalian gak menguasai, itu bakal matiin diri kalian sendiri sebenarnya, matiin karakter kalian sendiri nanti ketika penjurian. Hal-hal yang kayak gitu tuh sering banget terjadi atau enggak dialami sama orang-orang yang manut-manut aja kalau kata dosen kayak gitu. Bukan berarti kita nggak boleh, bukan berarti kita menentang dosen ya, tapi pertimbangkan tema itu sesuai dengan minat dan kemauan kalian, karena itu bakal apa ya, bakal membantu kalian banget sih ketika presentasi. Itu poin plus banget kalau di KTI, kalau menurut aku kayak gitu. Dan juga gini, usahain banget ketika kalian bikin KTI itu kalian udah acang-acang buat skripsi. Contohnya kayak gitu akhirnya adalah KTI dari Mawapres. Aku pun juga variabel skripsiku adalah variabel dari Mawapres. Jadi kayak itu tuh udah diacak-acak, jadi kalian tuh bakal gak terlalu sulit nanti ketika skripsian. Makanya kayak banyak banget nih teman-teman dari Mawapres itu lulus cepat karena gitu. Kita udah punya bayangan buat skripsi, jadi kita tuh gak terlalu susah. Tanya deh kayak gitu, TA-nya gimana? Hasil dari Mawapres. Iya, betul. Dari Mawapres. Luar biasa banget sih, betul banget kata Kak Zuri. Bahkan bener-bener ya, yang aku tampilin itu ya aku jadi TA aku, udah kelar sekarang. Bener kan? Iya, Jadi kalian poin plus buat diri kalian sendiri tuh banyak banget ketika kalian ikut Mawapres. Kamu emang capek banget, pusing sampai rasanya mau udah gitu ya, udah kayak udah mau meledak lah gitu. Cuma nanti di akhir enak gitu karena udah nggak pusing lagi cari masalah, cari jodoh, cari apa gitu ya. Banyakan cari masalah ini ya gitu. Jadi ya kalau misalnya ikut Mawapres, kamu udah sekalian gitu, kamu udah punya KTI-nya, kamu punya dasar-dasarnya, bab 1, bab 2, bab 3, ya tinggal dikit lagi lah itu, tinggal penutupan aja lah intinya gitu kan. Pokoknya udah gampang insyaallah. Tinggal poles-poles dikit aja. Iya, benar, tinggal poles dikit gitu. Banyak banget kok. Oh iya, dan lagi soal ide, memang idenya tuh kalian harus dikerucutin gitu kan, concernnya jangan sampai terlalu luas, karena itu akan membebani diri kalian sendiri. Tapi kalau efeknya sebisa mungkin itu semakin luas
efeknya semakin besar. Contohnya gini, misalkan ide saya itu berefek kalau transportasi kan itu berefek kepada ya seluruh orang Indonesia gitu yang menggunakan transportasi itu. Nah, itu lebih baik. Jadi concernnya dikerucutkan tapi dampaknya diluaskan lagi gitu. Itu semakin luas semakin bagus dampaknya. Iya, betul banget tuh. Semakin luas tuh ya dampaknya semakin bagus. Tapi juga bukan berarti pembahasannya yang semakin meluas kemana-mana tuh enggak kayak gitu. Karena itu akan menyulitkan diri kalian sendiri juga gitu. Oke, kayaknya udah jam 9 lewat. Kayaknya juga teman-teman udah pada jelas ya semuanya terkait Mawapres ini. Makasih sebelumnya untuk Kak Zulri, Kak Hadi, juga Kak Egi atas waktunya, sharing-sharingnya. Semoga teman-teman FT nih yang bergabung di sini ke depannya kita bisa ketemu pada masa Pilmapres kayak gitu. Oke, mungkin sebelum kita tutup pertemuan kali ini, bincang-bincang kali ini, kita bisa foto bareng dulu kali ya teman-teman, buat kenang-kenangan gitu. Ayo teman-teman FT yang bisa on cam silahkan. Yuk pada on ya. cam yuk. Kapan lagi nih foto sama Kak Tiara yang paling cantik di sini. Apalagi sama Bang Hadi nih yang udah jadi duta juga, jadi Mawapres juga. Mantep lah. Apalagi Kak Zulri nih. Wah, jangan ditanya deh kemarin ya pas yudisium yang paling banyak disebutin Kak Zulri. Bohong. Aku nggak disebutin cuma sekali, Kak Zulri yang paling banyak disebutin. Jadi ini luar biasa banget sih hari ini tuh. Narasumber yang mantap-mantap pokoknya. Sayang banget ya kalau nggak ikut. Pokoknya harus semangat terus ya semuanya. Semangat. Tanyain aja ke kita mah santai orang. Iya, kita santai banget. Pokoknya tanya. Insya Allah kita semua open ya. Kalau ketemu di jalan boleh banget. Lain ya. Iya. Kalau ketemu di jalan sapa aja. Kalau mau tanya-tanya boleh. Tapi kalau khusus sama saya kalau mau nanya ada harganya ya. Es teh manis satu lah. Nggak ya bercanda ya. Nggak es teh. Coca-Cola. Kirain di kantin. Oke. Yuk teman-teman kita on cam semua karena Yuk sobat FT. Silahkan teman-teman on cam dulu yuk. Give your best smile ya, give your best smile. Betul bang. Kita spreading positive vibe yang ada di sini. Oh, Yulia udah semangat banget tuh. Mungkin ya. Mungkin nggak ada lagi nih yang mau on cam. Kita bisa langsung aja kali ya foto. Aku hitung ya untuk Kak Samuel mungkin bisa di SS nanti ya. Oke. Ayo, siapin dulu poster baiknya gimana? Ini Kak Bramantio kayaknya keputer nih kameranya nih, Kak. Sama aja, keputer. Nah, bergoyang-goyang. Nah, mantap. Dunia sudah lurus. Oke. Oke, 1, 2, 3. Ayo senyum Pepsodent guys, keluarkan gigi-gigi kalian. Oke, lagi yuk. Sekali lagi. 1, 2, 3. Makasih semua. Oke, thank you very much. Makasih juga Kak Samuel. Makasih banyak Kak Samuel. Oke teman-teman, makasih ya yang udah join di Roadshow Mawapres Goes to FT malam ini. Ini tuh salah satu bentuk perjuangan kalian juga. Ini salah satu titik awal teman-teman untuk jadi mahasiswa berprestasi nih. Oh iya, aku juga mau ngingetin buat teman-teman jangan lupa untuk isi absen karena nanti diperlukan juga ya, gitu. Oke, makasih buat teman-teman semuanya. Semoga kita bisa ketemu lagi next time. Saya selaku MC dan moderator pada hari ini ingin mengucapkan maaf kalau misalkan ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Selebihnya ya udah saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi teman-teman wabarakatuh. FT. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Guys, jangan lupa follow Instagram aku ya, Zulri Ramadan. Iya, Kak. Kenapa Zul jangan follow ya? Saya dengan yang pertama aja. Follow. Follow Zulri Ramadan. Zulri Ramadan. Ya, silakan yang sudah absen boleh untuk meninggalkan ruangan Zoom meeting. Semangat terus ya semuanya. Yuk, selesai dari sini langsung ikut lomba dan bikin KTI.